Shalom saya ucapkan kepada kita semuanya. Senang sekali karena pada saat ini kembali saya dapat menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun Anda berada melalui suara pengembalaan Gereja Isa Al-Masih Jemaat Banyumanik. Dan pada saat ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan sebuah tema, yaitu tetap tegar melewati badai. Di dalam kehidupan kita tidak dapat pungkiri ada berbagai macam badai yang akan kita alami, bahkan kita bisa lihat di media sosial, bahkan mungkin di lingkungan sekitar kita terjadi yang namanya badai. Dan ketika badai itu terjadi, tidak ada seorang pun yang pasti menginginkannya, karena pada umumnya manusia pasti selalu ingin yang namanya kehidupannya tetap tenang. Dan bahkan kita bisa melihat pasca terjadinya badai pasti ada kerugian secara material, bahkan ada juga yang namanya moralnya, psikisnya terpengaruh karena dampak dari badai itu sendiri. Tetapi pada saat ini kita mau belajar bahwa di dalam kehidupan kita juga sebagai orang percaya, ternyata Tuhan juga mengizinkan badai-badai itu kita alami. Terus kalau begitu, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya di dalam menyikapi setiap badai-badai yang ada? Apakah kita mau sebagai pribadi yang ketika badai itu terjadi, ya sudahlah, karena memang ini yang Tuhan izinkan, ya pasrah aja, bahkan akhirnya tidak sedikit orang yang kurang harapan? Atau kita mau belajar menjadi pribadi yang tetap tegar? Kalau kita melihat di dalam kitab Nahum pasal yang pertama, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8, saya akan bacakan untuk kita. Firman Tuhan berkata demikian, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Jadi di dalam keadaan ini kita melihat bahwa di dalam kehidupan umat percaya sendiri, Tuhan mengizinkan yang namanya badai persoalan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi meskipun demikian, Tuhan tidak pernah tinggal diam, bahkan Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya di dalam keadaan itu sampai kita tidak mampu melewati semuanya. Karena Tuhan selalu peduli dan memperhatikan kita. Oleh sebab itu, sebagai pribadi-pribadi yang percaya kepada Tuhan, ada sebuah pengharapan yang kita harus pahami, bahwa meskipun badai itu terjadi, kita bisa tetap tegar melewati badai-badai yang ada. Karena itu menjadi bagian yang penting di dalam kehidupan kita, adalah percaya kepada Tuhan. Sama seperti ketika Tuhan Yesus mengizinkan badai dialami oleh murid-muridnya pada waktu mereka menyeberang danau. Ketika Tuhan tertidur, badai terjadi begitu luar biasa di dalam penyeberangan mereka. Dan pada saat itu, murid-murid Tuhan Yesus berupaya untuk bisa mengatasi semuanya. Hingga akhirnya mereka menyerah dan mereka datang kepada Tuhan. Mereka bilang, Guru, Guru, bangun. Apakah engkau ingin membiarkan kami binasa? Tapi ketika mereka datang kepada Yesus, mereka melihat ada sebuah hal yang Tuhan kerjakan, yaitu mujizat di mana Tuhan menghardik badai itu, dan akhirnya badai itu bisa dihilang. Demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika kita mengaku diri kita percaya, apakah ketika kita menghadapi masalah, kita justru memikirkan jalan keluar dengan cara kita sendiri, atau kita datang kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Dia? Sebab ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, sama seperti murid-muridnya pada waktu menghadapi badai awal-awal, mereka tidak langsung datang kepada Yesus. Mereka melihat bagaimana segala sesuatu yang mereka kerjakan ternyata tidak dapat menyelesaikan masalah. Tetapi ketika mereka datang kepada Kristus, mereka melihat ada mujizat terjadi di dalam kehidupan. Akhirnya Tuhan juga menegur murid-muridnya dengan berkata, kenapa kamu tidak percaya? Ini juga menjadi perenungan bagi kita di dalam setiap persoalan yang mungkin kita katakan, Tuhan, saya nggak mampu menghadapi badai-badai yang ada.
juga melewati badai. Karena apa? Ketika kita bersama dengan Tuhan, tidak ada badai yang dapat mencelakakan kita, sebab Tuhan selalu ada beserta dengan kita dan bagian kita adalah sebab itu kita badai apapun terjadi, tidak akan pernah memisahkan kita dari kasih Tuhan. Bagian kita adalah bersama dengan maka disitulah kita akan tegak